Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessie Arifin dengan NIM 20116040006. Di sini saya akan melakukan pengkajian fisioterapi dada pada pasien. Di sini saya sudah paham dengan apa yang saya lakukan. Saya sudah mengeksplorasi perasaan dan menganalisis kelebihan dan kekurangan diri saya. Saya sudah mengkaji riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Saya sudah membuat permintaan kepada pasien. Saya sudah menyiapkan ruangan dan waktu. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessie Arifin selaku penata anestesi yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa? Umur Ibu sekarang berapa ya? Baik Ibu, boleh saya cek gelang pasiennya Bu? Permisi ya Bu. Baik Ibu, sesuai dengan gelang pasien ya Bu. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tindakan yang akan saya lakukan kepada Ibu, yaitu tindakan fisioterapi dada. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mengembalikan dan memelihara fungsi otot-otot pernapasan dan untuk mencegah penumpukan sekret dan memperluas jalan napas dan memperbaiki gerakan dan aliran sekret. Sebelumnya, apakah Ibu ingin bertanya? Baik Ibu. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu bagaimana pergerakan postural drainase ya Bu ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Baik, yang pertama kita akan melakukan postural drainase, yaitu di mana pasien akan bantal tidak perlu ditaruh di kepala pasien. Kemudian bantal kita taruh di kedua kaki. Kemudian kita akan melakukan pengecekan menggunakan pemeriksaan okultasi selama 10 detik. Kemudian untuk memeriksa bagian belakang, pasien akan duduk. Kemudian bantal akan ditaruh di dada. Kemudian pasien bernapas seperti biasa. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan okultasi lagi di bagian belakang. Setelah melakukan pemeriksaan okultasi, kita kembalikan posisi spinal. Kemudian pasien diminta untuk setengah telungkup atau badan miring. Kemudian kita akan melakukan pengecekan juga. Nah, setelah itu pasien diminta untuk telungkup. Pasien dalam posisi telungkup, di mana bantal sebagai lapisan sebagai penyangga.
ini. Dan pasien posisi miring. Kemudian pasien melakukan posisi miring tapi sebelah kanan ke kiri. Kemudian meletakkan bantal untuk menyangga perut. Kemudian pasien kembali telungkup dengan bantal di pasien di bawah perut sebagai penyangga dan di kedua kaki juga sebagai penyangga. Setelah itu kita lepas penyangga atau bantal pada bagian kaki, kemudian meminta pasien untuk miring, tidak terlalu miring. Selanjutnya kita akan memperagakan tindakan perkusi, kemudian vibrasi. Untuk perkusi ini kita menentukan terlebih dahulu di manakah area yang akan kita lakukan. Untuk pertimbangan dari hasil pemeriksaan fisik yang tadi, ketika penumpukan sekret itu banyak berada di area tertentu, maka kita fokuskan di sana. Kemudian kita akan melakukan perkusi di apex posterior di bagian atas. Tetapi sebelumnya kita akan mengajarkan kepada pasien untuk melakukan pernapasan diafragma, yaitu teknik diafragma akan diterapkan selama pasien melakukan perkusi dan vibrasi. Nah, pertama-tama kita akan mencoba pada pasien untuk melakukan atau tindakan pernapasan diafragma, di mana tangan sebelah kiri di atas perut, kemudian tangan yang kanan pada dada. Nah, untuk teknik pernapasan diafragma ini kita lakukan dengan ketika yang mengalirkan nafas, nanti yang terangkat adalah tangan di bagian perut, sementara tangan yang berada di bagian dada pada posisi tetap pada posisinya. Nah, ketika dihembuskan, posisi tangan yang bergerak turun atau kembali ke posisi adalah di bagian perut. Nah, kita coba sekali lagi karena perlu diperhatikan pada saat menarik nafas itu cukup hitungan sepanjang cukup dengan dua hitungan, yaitu saat pasien mengeluarkan nafas, yaitu kita coba ya, nafas, hembuskan. Jadi jadi saat bernapas nanti lebih panjang pada inhalasi, kemudian nanti selama dilakukan penumpukan atau perkusi sampai akhir kegiatan vibrasi atau digetarkan nafasnya seperti itu. Kita posisikan pasien pada posisi yang nyaman. Kemudian kita akan melakukan perkusi. Posisi tangan kita adalah telungkup seperti ini, sehingga yang akan menempuk adalah area tepi telapak tangan, bukan seluruh telapak tangan, karena ketika seluruh permukaan telapak tangan yang digunakan untuk menepuk, nanti pasien akan merasakan sakit dan tidak nyaman, sehingga manfaat dari perkusi ini tidak bisa sebelumnya tidak mengenakan baju. Kemudian kita akan menutup tubuh pasien dengan kain supaya tidak terjadi iritasi. Kemudian saya akan melakukan penumpukan perkusi. Nah, penumpukan ini kita lakukan selama 2-3 menit. Nah, kita juga bisa berpindah ke area yang sebelah karena kita tidak menemukan penumpukan sekret yang ada di sini oleh Dextra juga. Setelah cukup waktu untuk melakukan perkusi atau penumpukan,
Selanjutnya kita lakukan vibrasi atau getaran. Nah, ketika pasien menghembuskan nafas, menemukan nafas atau ekshalasi vibrasi itu kita lakukan, sehingga kita harus bersiap-siap di bagian tubuh pasien. Kita lakukan perkusi, kemudian pasien kita minta untuk tarik nafas dengan pernapasan diafragma. Nah, hembuskan. Nah, prosedur ini kita lakukan selama 2-3 menit. Nah, setelah 2-3 menit berikutnya adalah jika batuk efektif, maka kita posisikan pasien menghadap seperti biasa. Nah, jangan lupa kita siapkan bengkok, karena di sini kita akan menyuruh pasien untuk melakukan batuk. Nah, kemudian pasien di sini kita akan melakukan pernapasan diafragma sebanyak 3 kali. Ya, tarik nafas, hembuskan. Nah, cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk nafas dalam. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, ditahan, batuk. Nah, seperti itu. Nah, untuk tarik nafas, kemudian yang terakhir tadi pasien diminta tarik nafas kemudian ditahan 2 detik. Itu seolah-olah untuk mengumpulkan tenaga supaya bisa membetulkan dengan kuat, dan harapannya hanya bisa ikut dan agar batuk atau dahak itu keluar, sehingga kita melakukan hitungan 3. Kemudian tarik nafas dalam pada hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Baik, setelah itu berkumur secukupnya 1 kali atau 3 kali untuk kebersihan. Nah, sehingga setelah itu kita akan mengevaluasi tindakan dari awal pada saat menghitung pasien di pada nafas di akhir kegiatan. Nah, pasien kita hitung frekuensi nafasnya selama 1 menit, kemudian frekuensi nafas. Nah, setelah frekuensi nafas sudah dihitung, jangan lupa okultasi juga kita lakukan sendiri. Setelah melakukan okultasi pada pasien, kemudian kita evaluasi. Kemudian kita bedakan apakah penumpukan sekretnya masih banyak atau apakah suara pada tertentu atau terdengar. Itu nanti kita dokumentasikan di rekam. Baik, Ibu, setelah melakukan pengkajian atau tindakan pada fisioterapi dada, apakah Ibu ingin bertanya? Baik, Ibu, tidak. Kalau sudah tidak ada, nanti saya akan kembali lagi jam 2 siang untuk menyampaikan hasil dari evaluasi tadi. Sekiranya dari saya, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.